뭐하는 짓이야? 제발 그만 좀 해. 듣기로 하나. Halo guys, selamat datang di channel review film bagus. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, aku akan melanjutkan cerita Rubah Ekor 9 yang terjebak di masa lalu. Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan dulu agar selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Yuk kita langsung bahas alurnya. Inilah Tale of Nine-Tailed episode 6. Film diawali, Yeon dikagetkan dengan kemunculan Muyong yang tiba-tiba. Yeon curiga jika Muyong adalah pencuri bertopeng yang dia cari selama ini. Sementara itu, di dalam rumah, Apricot sangat merasa bersalah dengan apa yang terjadi sebelumnya. Karena gara-gara dia membocorkan informasi kepada Jun Dae-sung, saat ini Hongju menjadi incaran Jenderal Kato. Kemudian Jae-yong melaporkan kepada Hongju dan memintanya untuk keluar. Hongju terkejut melihat Yeon dan Muyong sedang bertarung. Dia menyuruh mereka berhenti, namun tidak ada satupun di antara mereka yang mau mengalah. Dan tanpa diduga, Hongju melemparkan pedangnya hingga menembus punggung Yeon. Hongju berkata jika dia telah melihat Yeon yang lain di kota Manchuria. Dia tahu jika Yeon di depannya sekarang berasal dari masa depan. Hongju juga bertanya-tanya bagaimana Muyong bisa hidup kembali. Taluipa tak pandang bulu dan dia tak akan pernah menghidupkan orang yang telah dia bunuh. Muyong menjawab jika dia juga tidak mengetahui siapa orang yang telah membangkitkannya. Dia pun juga sedang berusaha untuk mencari tahu. Hongju kembali bertanya kepada Yeon penyebab perpecahan pertemanan mereka. Yeon menjawab jika dulu dia telah membunuh kakaknya Muyong dan sampai sekarang dia tidak pernah menyesalinya. Karena telah kehilangan banyak darah saat ini, Yeon sedang sekarat dan hampir mati. Hongju berkata jika satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Yeon hanyalah Muyong. Di tempat lain, Rang mengajak Yohi makan di kedai langganannya. Sayangnya saat ini kedai tersebut telah tutup. Tapi Rang tidak mau tahu. Dia meminta pemilik kedai menyajikan makanan untuk mereka. Setelah mereka selesai makan, Rang menolak mengantarkan Yohi pulang. Tapi secara diam-diam, pria itu mengawasi Yohi dari jauh. Anak buah Jenderal Kato melaporkan kejadian di tambang emas sebelumnya. Dia menyebutkan jika ada iblis Joseon yang bisa berubah wujud dan mereka berteman dengan Hongju. Jenderal Kato teringat pertemuannya dengan Yeon sebelumnya, lalu kemudian berencana untuk mengunjungi laboratorium. Pria itu menyarankan kepada Jenderal Kato untuk menghancurkan Myoyonggak. Di sana banyak para gisaeng yang bisa menjadi makanan mereka. Tapi Jenderal Kato menolak. Dia justru berencana menjadikan orang-orang tersebut sebagai senjata kekaisaran Jepang. Kejadian di tempat Jenderal Kato itu diketahui oleh mata-mata Hongju. Dia lalu melaporkannya kepada Jae-yong. Sunwo memperkenalkan Shinju sebagai anggota baru pejuang kemerdekaan Korea. Tanpa diduga, di sana asisten pribadi Taluipa juga bergabung di organisasi tersebut. Mereka kemudian membuka tas yang dibawa Shinju sebelumnya, yang mana tas itu berisi bom yang siap untuk diledakkan. Saat ini, mereka tinggal menunggu kabar dari Manchuria untuk melakukan aksi berikutnya. Muyong dan Hongju membawa Yeon ke kamar untuk diselamatkan. Muyong menggunakan darahnya untuk menyembuhkan luka Yeon dan berkata jika pria itu akan kembali sadar setelah 12 jam. Hongju bertanya mengapa Muyong bersedia menyelamatkan Yeon. Padahal sebelumnya dia sangat ingin membunuh pria tersebut untuk membalas dendam kematian kakaknya.
Tapi Muyong menjawab jika sebenarnya dialah yang telah membawa Yeon dari masa depan. Hal itu dikarenakan Muyong ingin menghidupkan kakaknya kembali dan dia membutuhkan Yeon untuk melakukan hal tersebut. Setelah Muyong pergi meninggalkan kamar, Hongju berbisik meminta maaf kepada Yeon. Dia terpaksa melukainya karena itu adalah jalan satu-satunya cara menghentikan perkelahian mereka. Dan Hongju bertekad memperbaiki pertemanan mereka seperti dulu. Keesokan paginya, Muyong menggantung kantong merah yang diberikan oleh Raja Lima Arah sebelumnya, di mana kantong merah itu berguna untuk mengundang iblis. Muyong harus menangkap iblis tersebut untuk menyembuhkan lukanya. Tapi saat ini Muyong belum sehat, jadi tidak mudah baginya untuk menangkap iblis itu. Dan inilah alasan Muyong mendatangi Yeon. Dia akan menggunakan Yeon untuk membantu menangkap iblis tersebut. Lalu tidak lama kemudian, Rang dan Shinju keluar kamar dan melihat Muyong ada di sana. Hari itu, Myo Yeon-gak mengadakan audisi pemilihan Gisaeng yang baru, di mana para peserta yang berpartisipasi terdiri dari 6 orang. Tapi Juk yang melihat jika para peserta ada 7 orang, yang berarti salah satu dari mereka ada penyusup. Akhirnya setelah 12 jam, Yeon kembali sadar. Yeon terkejut melihat Hongju berada di sana, karena setaunya wanita itulah yang semalam hampir membunuhnya. Tapi Hongju hanya menanggapi perkataan Yeon dengan santai. Dia berkata jika Muyong telah menyelamatkan hidupnya. Yeon kemudian mendatangi Muyong yang saat itu sedang makan bersama dengan Rang dan Shinju. Yeon mempercayai jika pria yang di depannya itu adalah Muyong. Tapi dia penasaran kenapa Muyong tiba-tiba mendatanginya sekarang dan bagaimana cara Muyong bisa menemukannya. Yeon lalu mengeluarkan batu pelindung dan penggaris emas. Dia bertanya, apakah tujuan kedatangan Yeon untuk mengambil 2 benda pusaka tersebut? Tapi di sini, Muyong pura-pura tidak mengenali kedua benda pusaka yang dikeluarkan Yeon itu. Muyong berkata jika dia menemukan tempat tinggal Yeon dari 2 orang iblis rakun, korban Yeon yang satunya lagi. Lalu Hongju datang, menyuruh mereka berdua bersiap-siap, karena hari ini Hongju meminta mereka berdua menemaninya nonton. Aprikot dan Azalea merasa ada hal yang aneh yang terjadi di Myo Yeon-gak belakangan ini. Makanan yang mereka buat tiba-tiba menjadi basi semua. Di lain tempat, Juk yang melihat ada seorang wanita berada di bawah kolom rumah. Suara wanita itu seperti suara Azalea yang sedang mencari cincinnya yang hilang. Juk yang pun lalu membantunya mencari cincin tersebut. Tapi ketika Juk yang akan memberikannya, ternyata wanita itu bukan Azalea. Juk yang mengadukannya kepada Aprikot dan Azalea, tapi mereka menganggap Juk yang hanya berhalusinasi di siang bolong. Hongju, Yeon, dan Muyong menonton sebuah film di bioskop. Di sana, Yeon berebut cemilan dengan Hongju, sehingga membuat keributan dan membuat orang-orang marah. Yeon menganggap film itu sangat membosankan, sehingga dia pun tertidur. Sedangkan Muyong terlihat sangat menikmati film. Saking seriusnya menonton, membuat dia menangis. Kejadian itu mengingatkan Hongju ketika mereka dulu masih menjadi dewa gunung. Setelah selesai menonton, mereka pun berencana pulang. Tanpa diduga, tiba-tiba hujan turun. Yeon yang merupakan rubah ekor 9 sangat ketakutan dan segera lari. Tingkahnya itu menjadi bahan tertawaan Hongju dan Muyong. Pada malam hari, Sunwo mengunjungi Myo Yeon-gak. Di sana dia mengajari para Gisaeng pelajaran matematika. Di antara para Gisaeng, Juk yang paling tepat menjawab setiap soal yang diberikan oleh Sunwo. Hal itu membuat para Gisaeng lain kagum.
Tiba-tiba lampu kamar berkedip, sehingga mereka pun memutuskan menyudahi pelajaran malam itu. Dan Jukyang pun beranjak pergi untuk tidur duluan. Di sana terlihat ada sepasang sandal. Aprikot menghidupkan lilin dikarenakan listrik di sana padam. Tiba-tiba Azalea memiliki ide dan mengajak mereka melakukan permainan sudut. Dijelaskan jika permainan sudut ini adalah permainan yang bertujuan melakukan pemanggilan arwah, di mana masing-masing dari mereka berempat akan berdiri di setiap sudut kamar. Ketika seseorang menepuk punggung pemain, maka orang itu akan berjalan berpindah ke sudut lain, dan begitu seterusnya. Peraturan yang terpenting adalah selama permainan berlangsung, mereka semua tidak boleh ada yang bicara. Setelah Sunwo memahami aturannya, permainan pun dimulai. Awalnya permainan mereka berjalan lancar, tapi tiba-tiba Sunwo menyadari ada hal aneh karena jumlah orang di ruangan ini telah bertambah menjadi 5 orang. Tiba-tiba terdengar suara mirip suara Sunwo yang meminta permainan dihentikan. Sunwo semakin panik dan berteriak jika bukan dia yang berbicara. Ketika lilin kembali dinyalakan, mereka mendapati Sunwo telah menghilang secara misterius. Saat ini Sunwo telah berpindah ke alam lain. Dia mencoba mencari jalan keluar sambil memanggil teman-temannya tadi. Sunwo semakin takut ketika melihat banyak mayat di tempat tersebut. Hongju sangat marah mengetahui Sunwo menghilang akibat permainan sudut yang mereka lakukan. Aprikot dan Gisaeng yang lain sangat menyesal. Mereka tidak tahu jika akibatnya akan seperti ini. Mereka meminta Hongju membantu menyelamatkan Sunwo. Muyong tahu jika kejadian itu disebabkan oleh kantung merah yang dia pasang. Tapi dia tidak menduga jika iblis tersebut akan menculik manusia. Untuk menyelamatkan Sunwo, Hongju, Yon dan Muyong mengajak Sinju melakukan permainan sudut untuk memasuki dunia lain tempat Sunwo ditahan. Tiba-tiba, Muyong melarang Hongju ikut bermain. Dia khawatir jika wanita itu akan mengalami hal berbahaya. Hongju tetap memutuskan ikut bermain. Namun tingkah Muyong itu menimbulkan kecurigaan Yon. Setelah beberapa lama melakukan permainan, tiba-tiba dari arah luar, mereka melihat bayangan orang berdiri di depan kamar. Muyong berpikir jika itu adalah iblis yang mereka cari dan menyuruh Yon segera menusuknya. Tapi ternyata orang itu adalah Rang. Untung saja Sinju menyadarinya dan segera menahan Yon. Yon marah kenapa sebelumnya Muyong menyuruhnya menyerang. Tapi Muyong membantah jika dia yang menyuruh. Dia berkata jika dia sama sekali belum berbicara sejak permainan dimulai. Dan ketika lampu dinyalakan, tiba-tiba Hongju telah menghilang. Yon dan Muyong mendatangi kamar Gisaeng. Mereka menemukan jika garam yang ditebar di ruangan itu berubah warna menjadi hitam. Yon lalu menyuruh para Gisaeng tetap berada di kamar mereka hingga ayam berkokok. Sinju mendatangi Yon dan Muyong dengan membawa seekor kucing. Diketahui jika Sinju memiliki kemampuan khusus bisa berbicara dengan hewan. Dari kucing itu, Sinju mengetahui jika iblis tersebut membaur di antara para Gisaeng dengan memakai sendal tua. Iblis itu bernama Jang Sangbum, bukan iblis sembarangan. Dia sangat kuat dan bisa menirukan suara manusia. Muyong yang khawatir dengan keselamatan Hongju lalu menemui Dewa Lima Arah. Awalnya dia berencana untuk membatalkan kesepakatan mereka sebelumnya. Namun hal itu tidak bisa dilakukan. Muyong meminta Raja Lima Arah memberitahu kemana iblis Jang Sangbum membawa Hongju. Raja Lima Arah memberitahu jika Hongju dibawa ke tanah terkutuk, tempat yang sangat misterius. Bahkan penglihatan Taluipa sendiri pun tidak bisa menjangkau tempat tersebut. Yon dan Rang mendatangi seorang wanita tua yang konon dulunya korban penculikan iblis Jang Sangbum. Namun wanita tua itu berhasil selamat.
Waktu itu dia bersama gadis-gadis lain dibawa ke sebuah tempat yang sangat gelap. Namun dia berhasil keluar dari tempat tersebut dengan mengikuti seekor kucing. Yeon dan Muyong melakukan persiapan memasuki tanah terkutuk. Mereka akan membawa seekor kucing sebagai penunjuk jalan dan senjata untuk membunuh iblis tersebut. Tapi Rang keberatan jika Yeon menempuh bahaya untuk menyelamatkan Hongju. Paling tidak dia ingin ikut bersama kakaknya itu untuk membantu. Tapi Yeon melarangnya. Yeon merasa jika ada yang dirahasiakan oleh Muyong. Mulai dari kemunculan Jang Sang-bum barengan dengan kehadiran Muyong hingga sikap Muyong melarang Hongju mengikuti permainan sudut sebelumnya. Dengan kata lain, kemunculan iblis Jang Sang-bum ini adalah ulah dari Muyong. Malam harinya, mereka mulai melakukan ritual memasuki tanah terkutuk. Rang menggunakan sebuah tali untuk membantu Yeon menemukan jalan keluar. Dari luar kamar, Rang mengintip dan melihat Yeon dan Muyong telah menghilang. Sedangkan tali tadi terikat memenuhi setiap sudut ruangan. Scene berpindah. Saat ini, Muyong dan Yeon telah berpindah ke dunia lain. Mereka berdua saat ini ada di zaman kuno dinasti Joseon, sebutan Korea di masa lampau. Tapi anehnya tempat tersebut sangat sepi dan dapat dilihat banyak penduduk meninggal. Mereka menemukan seorang gadis kecil yang masih hidup. Dari keterangan gadis itu, semua pembunuhan dilakukan oleh iblis Jang Sang-bum. Mereka berdua lalu dibawa oleh gadis kecil itu menuju tempat iblis Jang Sang-bum. Tapi ketika memasuki sebuah rumah, tiba-tiba gadis kecil itu menghilang. Dan tanpa diduga, lagi-lagi Yeon dan Muyong tiba-tiba telah berada di tempat lain. Mereka berdua dieksekusi mati tanpa alasan yang belum diketahui. Tapi ternyata itu semua hanyalah akting untuk sebuah acara TV pengantin Jang Sang-bum. Kejadian itu membuat Yeon dan Muyong kebingungan, yang saat ini bingung dengan cerita filmnya. Oke guys, itu dia alur cerita film Tale of Nine-Tailed episode 6. Nantikan untuk episode selanjutnya ya guys. Aku admin channel review film bagus, mohon undur diri. Adios. 듣기로 하나.